Hmm. Terima kasih. Pagi ini kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau bertahta di tengah ujian. Dan pada saat pagi ini kami sungguh merasakan bagaimana hadirat Tuhan turun atas komunitas kami di tempat ini Tuhan. Dan kami sungguh merasakan suasana hadirat surga di tengah-tengah kami, dalam hati kami. Dan saatnya kami berdoa agar firman-Mu Tuhan nantiasa tetap tinggal dalam hati kami, sehingga berbicara pada kami, sehingga memberikan kami kekuatan baru dari hari ke hari mengikut Tuhan. Berfirman Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, pagi ini tema yang saya sampaikan buat kita yaitu apa yang dimaksudkan hidup untuk Yesus. Memang mengucapkannya mudah, tapi yang penting di sini bagaimana mempraktekkannya hidup untuk Yesus. Jadi tidak semudah dengan apa yang katakan, dengan bagaimana tindakan kita dari hari ke hari. Seawal dengan firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, di sini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ini adalah bagian Tuhan bahwa Allah itu turut bekerja dalam kondisi, situasi, keadaan yang kita sedang hadapi. Allah turut bekerja. Artinya Allah itu tidak pernah membiarkan kita, tapi Allah turut bekerja. Ini yang kita pahami sehingga kita bisa belajar bagaimana hidup untuk Yesus. Karena tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi. Tapi di luar sana dia tidak mengerti apa arti hidup untuk Yesus. Yang penting saya ibadah. Yang penting setor muka. Itu yang di luar sana yang tidak paham. Tapi hari ini Tuhan mau mendidik kita. Tuhan mengajar kita bagaimana kita memahami dengan benar kita hidup untuk Yesus. Karena Yesus sudah mati untuk segala dosa kita. Dan kita hidup untuk Dia. Tuhan. Jadi hidup untuk Yesus ini pertama sekali artinya kita mengambil sebuah keputusan dalam hidup. Karena Tuhan mau memakai setiap orang yang punya dalam hatinya keputusan. Hidup yang sekarang, hidup yang akan datang, aku hidup untuk Yesus. Jadi keputusan kita yang menentukan bagaimana Tuhan bisa bekerja, bagaimana juga kita punya semangat, bagaimana memiliki roh yang menyala seperti tadi Pak Saud lagi menyembah Tuhan, dia bisa rasakan bagaimana suasana surga, suasana hadirat Tuhan. Ada kalanya dia berbicara dalam bahasa roh, itu adalah hubungan pribadi, tapi ada kalanya dia bisa sampaikan juga kepada yang lain, sehingga orang lain pun ikut merasakan suasana itu. Kenapa? Karena satu penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi orang yang bisa hidup untuk Yesus dimulai dengan ada satu keputusan menyerahkan hidupnya. Tuhan, inilah aku. Sekalipun liku-liku hidup yang saya jalani tidak mulus. Tapi saya percaya Allah tidak pernah membiarkan. Allah tidak pernah meninggalkan.
Tapi Allah memberikan solusi dalam setiap keadaan, setiap situasi yang saya sedang hadapi. Dalam hal ini kalau kita memahaminya, kita bisa hidup untuk Yesus karena fokus kita bukan hal-hal lahiriah. Jadi hidup untuk Yesus itu fokus kita perkara-perkara rohani, perkara-perkara rohani. Bagaimana kita dalam hidup sekarang ini, kita benar-benar dipakai Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu tidak ada batasan-batasan. Kalau sebagian katanya baru ada batasan. Kalau segala sesuatu itu tanpa batas. Dari Tuhan bekerja dalam hidup orang percaya tanpa batas. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah mengambil keputusan hidupnya. Bahwa aku hidup untuk Yesus. Maka setiap kejadian, setiap peristiwa yang terjadi itu, semua Tuhan izinkan supaya orang-orang percaya terlihat kualitasnya. Kualitas rohani terlihat. Saya pernah menghadiri sebuah ibadah khusus hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta. Jadi dalam waktu ruang kesaksian diberikan peserta yang hadir untuk bersaksi. Jadi satu orang duluan dari saya bersaksi dan yang diceritakan adalah tentang hal-hal yang susah, tentang hal yang sukar, tentang hal-hal yang sifatnya adalah dari sisi negatif menghadapi COVID-19. Dia katakan keuangan terganggu, ibadah juga sulit dan sebagainya. Jadi menurunlah semua. Masuklah yang kedua, yaitu saya bangkit bersaksi. Dan kesaksian saya dengan teman yang duluan itu berbanding terbalik. Di mana terbaliknya? Tadi dia banyak bicara tentang kesusahan-kesusahan. Tapi saya bersaksi dari sisi Tuhan. Bagaimana Tuhan izinkan COVID-nya. Pertama saya bilang, kita bersyukur dengan kondisi COVID ini, iman kita dimurnikan. Dulu kita berpikir, ya yang penting saya sudah ibadah. Sehingga bergantunglah iman kita kepada seseorang namanya pendeta. Orang-orang kita ajak ke gedung, ayo dong ke gedung itu, supaya diberkati Tuhan. Tapi ada aturan dari pemerintah. Karena pemerintah itu juga adalah Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menetapkan. Jadi peraturan pemerintah dibilang tutup gedung. Kita mulai ibadah di rumah masing-masing. Tujuannya apa, saudaraku? Ini Tuhan izinkan kalau tadi dari rohani. Pertama, iman kita tidak bergantung kepada namanya seorang pendeta. Tapi iman kita dimurnikan supaya fokus untuk Tuhan. Kepala-kepala keluarga yang masih komplit bisa menjadi imam di tengah-tengah keluarganya. Bisa membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Sehingga terjadilah pelipat gandaan. Makin banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Yang tadinya tidak ambil bagian dalam pelayanan sebagai imam. Tapi ambil bagian. Nah, jadi saya katakan, iman kita dimurnikan. Dulu kita berpikir gereja itu adalah sebuah gedung. Sehingga kalau ada orang tidak datang ke gedung itu, ada ungkapan kata, habis sih sudah berapa lama kamu nggak ke gereja, makanya begitu hidupmu. Kadang-kadang muncul kata-kata menghakimi. Waktu peraturan turun, mulai teman saya ini yang bersaksi itu bahwa
gereja ditutup. Tapi waktu saya bersaksi, saya katakan bukan hanya iman kita dimurnikan, tapi kita mengerti dan paham apa itu gereja. Kalau gereja itu pendirinya adalah Yesus Kristus sendiri dan tidak ada seorang pun manusia bisa menutup kalau Tuhan sudah buka. Jadi rupanya peristiwa COVID ini membawa dampak positif bagi orang-orang percaya. Orang-orang yang memahami tentang rahasia Tuhan ini. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk COVID pun diizinkan Tuhan supaya orang-orang percaya semakin dimurnikan dan mengerti apa itu artinya gereja. Gereja itu adalah berbicara tentang kumpulan orang-orang percaya atau boleh dikatakan yaitu tubuh Kristus. Saudara Tuhan, kalau kita paham ini dan kita punya komitmen atau keputusan, nah ini yang membuat kita bekerja dalam hidup ini, kita tahu bahwa aku bekerja untuk Tuhan. Kalaupun ada pekerjaan yang lain kita kerjakan, itu adalah berupa sambilan. Jadi kita berkata begini, aku bekerja sambil melayani. Kalau dulu, maaf ya. Kalau dulu kita bilang bekerja sambil, tapi sekarang berubah melayani sambil bekerja. Nah ini berlaku. Jadi ada perubahan kata yang dulu ada sambil melayani, sekarang sambil bekerja. Jadi dulu kita bilang bekerja sambil melayani, sekarang melayani sambil bekerja. Itulah orang yang sudah mengambil keputusan. Dan Tuhan tertarik dengan kita punya keputusan. Dan Tuhan memakai dasar orang yang sudah mengambil keputusan dan dalam hatinya, bukan pikirannya, tapi hatinya yang terdalam itu mengambil keputusan. Ketika keputusan itulah titik awal bagaimana setiap orang dipakai Tuhan. Karena Tuhan memakai orang yang serius. Tuhan memakai orang yang sungguh-sungguh. Kemarin hari Sabtu kita diskusi dengan seorang hamba Tuhan dari Amerika tapi tinggal di Taiwan. Kami membahas kenapa orang berdoa tapi nggak pernah ada wujudnya, nggak pernah ada kenyataannya. Dari pembahasan kami bahwa kemungkinan besar bahwa orang itu berdoa berdasarkan pikirannya. Tidak berdasarkan iman yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Jadi Tuhan tertarik dengan sikap kita. Karena imanlah maka kita mengambil keputusan. Ketika kita mengambil keputusan, maka untuk berikutnya Tuhan juga mengerjakan apa? Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Kita menjadi saksi. Menjadi saksi itu sesuatu yang sulit kita lewati. Dan kita bisa kuat melewatinya. Dan kita memperoleh kemenangan dalam peristiwa itu. Itulah namanya menjadi saksi. Tetapi kalau kita lihat ada orang ketika mengalami kesusahan, bukan menjadi dekat dengan Tuhan, bahkan menjauh dengan Tuhan, itu bukan bersaksi, tapi bersangsi. Orang sangsi ngikut Tuhan karena sikapnya. Karena manusia melihat dari apa yang dilihat di depan mata. Tapi Tuhan lihat hati. Tadi kita punya keputusan itu Tuhan lihat, Tuhan baca dalam hati kita. Kedua, bagaimana kita bisa hidup untuk Yesus? Ada komitmen kita. Komitmen apa yang kita buat dengan Tuhan? Kalau engkau sudah rela mati Tuhan,
untuk menebus segala dosaku. Aku pun punya komitmen. Minimal tetanggaku, saudaraku, siapa saja, aku menceritakan tentang kasih-Mu. Bahwa kasih-Mu tanpa syarat itu, sehingga Engkau rela mati di kayu salib. Ketika Engkau berkata, sudah selesai, artinya proses hukuman dosa yang manusia harus jalani, tapi Engkau menjalaninya karena kasih tanpa syarat. Dan kasih itu juga sudah saya miliki Tuhan, karena itu kasih itu adalah bersumber daripadamu. Aku sudah alami sendiri, dan kasih itu juga saya bisa bagikan kepada orang lain. Bahwa orang lain mengerti tentang keselamatan, bahwa tidak seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Jadi ada komitmen. Komitmen kita itu membuat kita menjadi melayani lebih serius daripada sebelumnya. Komitmen kita ini akan menunjukkan sesuatu yang orang lain sebelumnya tidak melihat, tapi karena kita punya komitmen, orang pun bisa, kok bisa dia melakukan itu. Sebagai contoh, mungkin dulu kita menolong orang karena harapan buntut ada imbalan. Khususnya orang-orang kita Batak umumnya. Dimana katakan, aduh kalau ke pesta, nggak ke pesta nanti kalau anak saya menikah. Ya, minimal datanglah dia. Ya saya usahakan untuk datang. Usahakan memberi dan sebagainya. Jadi ada harapan-harapan yang lain. Tetapi kalau di dalam Tuhan, tidak ada karena harapan-harapan yang lain. Tapi murni bahwa dia lakukan itu karena Tuhan. Apa saja dia perbuat. Dia perbuat dengan segenap hati kepada Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Makanya kalau kita kerjakan itu, dalam kondisi apapun kita lakukan. Bukan karena ada sesuatu balas budi, enggak. Tapi karena kita tahu bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Kita punya komitmen ke depan. Sehingga apa terjadi? Yaitu Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam hidup kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia, terlihat. Yang mengasihi itu bukan sekarang lip service. Kata mengasihi itu adalah suatu tindakan nyata, orang bisa saksikan mengasihi Dia. Kita terlibat untuk ibadah pagi hari ini. Itu satu bentuk kita mengasihi Dia juga. Karena kita ingin berfellowship. Karena kita ingin bersekutu. Kita ingin satu yang lain. Artinya walaupun berjauhan tapi bisa terlihat tatap muka. Dari Zoom. Kita mengasihi Dia. Dan kita juga ada wadah saling menguatkan satu yang lain. Jadi dengan adanya komitmen baru yang ketiga ada konsisten. Apa konsisten di sini? Kita ngikut Tuhan bukan hanya lagi senang. Baik susah, baik senang. Aku tetap ikut Yesus. Kalau aku hidup untuk Yesus. Kalau aku mati, aku tetap mati untuk Yesus. Hidup atau mati, aku tetap hidup untuk Yesus. Konsisten. Jadi itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Arti sini bahwa Allah punya rencana kepada tiap-tiap orang yang sudah Dia panggil. Sesuai potensi-potensi yang ada. Kalau saya perhatikan tadi Pak Saud, lah Tuhan panggil. Ada bagian-bagian yang kita tidak dapatkan. Contoh, Pak Saud, dia bisa waktu metik gitarnya, dia menyembah Tuhan. Dan dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita juga mendengar juga, ikut juga menyembah Tuhan. Tanpa disuruh, kita bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Karena itu
Tuhan sudah taruh dalam hatinya bagaimana menjadi seorang penyembah benar. Karena Allah itu roh, barang siapa menyembahnya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena waktu ini singkat, yang perlu kita mengerti hari ini, bagaimana kita hidup untuk Tuhan. Yaitu kita tahu bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita ada, Allah turut bekerja. Dia tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan hal-hal yang sulit yang kita lewati, itu mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bahkan hal-hal khusus yang kita belum alami selama ini, Tuhan bawa kita satu pengalaman pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sehingga kita semua terlibat di dalam ladang Tuhan sesuai dengan karunia Tuhan. Maka nama Tuhan dimuliakan dari hari ke hari. Kita punya keputusan, kita punya komitmen dan konsisten terus menerus. Sekali kita memutuskan, kita terus maju sampai waktunya kita bersama dengan Dia selama-lamanya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu terbatas menjelaskan firman-Mu, tetapi Roh Tuhan tanpa batas menjelaskan ke dalam hati kami masing-masing. Sehingga firman-Mu itu jelas, firman-Mu itu menjadi kebutuhan utama dalam hati kami. Sehingga kami yang ada pada saat pagi ini dipakai Tuhan dengan dahsyat, karena Roh Tuhan tinggal bersama dengan kami. Roh Tuhan menuntun kami setiap tindakan-tindakan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dan hari ini kami bersukacita karena Tuhan dahsyat dan luar biasa bekerja di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya akan kembali kepada Ibu Tiar. Baik. Terima kasih Bapak Pastor Surbakti yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Sungguh kita diberkati agar kita terus menjadi anak Tuhan yang setia, yang punya komitmen, yang punya konsisten. Dan nanti kita akan dipakai Tuhan mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kita, baik iman, baik keluarga, dan juga mungkin keuangan kita atau pekerjaan kita. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Sekarang kita masuk dalam ruang kesaksian sebelum nanti kita masuk ke ruang breakout room. Nah, kami mohon dengan hormat di sini ada, kami lihat Bapak Pendeta Monang Gultom ya yang bergabung dengan kita pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Pak Monang, senang sekali bisa bersama beribadah. Kami rindu mendengarkan kesaksian Bapak. Saya mungkin belum kenal sekali ya, tapi nggak tahu mungkin apa sebelum saya sudah pernah bergabung. Tapi kami rindu pagi ini Pak Monang boleh bersaksi ataupun pesan apa yang disampaikan buat the power of love. Waktu dan kesempatan kami persilakan Pak Monang Gultom, silakan. Buka dulu mic-nya Pak. Masih ditutup. Ya, silakan Pak. Oke, ya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Pak, shalom. Ya, saya Pendeta Monang Gultom dari Jakarta, dan saya bersyukur bisa mengikuti jam kita pada pagi hari ini, walaupun sebentar lagi jam 7 kami akan memulai ibadah, tapi saya percaya pagi hari ini telah menikmati hidangan ilahi dari sorga buat kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih, ini pertama saya baru bisa bergabung, semoga ke depan juga akan bisa terus berlanjut dan bisa konsisten dan konstan begitu ya. Jadi saya merasa diberkati pada pagi hari ini untuk mengisi, tidak hanya kita mengisi jemaat, tapi kita pun sesama hamba-hamba Tuhan saling mengisi, menopang
karena besilah yang menajamkan besi. Jadi hamba Tuhan itu saling memberkati. Saya diberkati hari ini oleh pelayanan daripada hambanya Bapak Surbakti, dan Pak Surbakti inilah juga yang mengajak saya untuk bergabung dalam tim ini. Harapan saya ke depan bisa terus kita menjadi berkat bagi yang lain seperti hari ini, satu dengan yang lain. Kita semua sebetulnya punya potensi, tapi terkadang dan sudah diberkati oleh Tuhan, bukan emas perak, tapi dengan apa yang diberikan Tuhan, yaitu firman, lebih dari segalanya, itu jadi berkat bagi orang lain. Nah, jadi saya sungguh diberkati hari ini. Semoga dalam betul-betul pelayanan lain kita bisa terus kembangkan kepada yang lain, dan sungguh menjadi nyata the power of love ini tidak lagi seperti model dulu, ada seperti model gereja. Tuhan perkenalkan lewat COVID ini kita sehingga masuk ke era baru. Lewat Zoom bisa ibadah, bisa berjumpa, seperti kita membayangkan selama ini kita berjumpa dengan Kristus walau tidak melihat wajahnya, tapi kita tahu dia ada, bisa berkomunikasi dengan dia. Nah, ini periode layanan yang model sekarang ini seperti ini, nggak berjumpa pun tapi bisa kita rasakan. Jadi iman kita pada Kristus semakin dikuatkan lewat model yang baru ini. Semoga lebih dalam daripada yang kita alami ini akan bisa kita nikmati dengan Kristus lebih jauh lagi, sehingga kita bisa melihat pendekatan dan semakin mendekat kepada kesempurnaan dalam dia menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Itu saja. Selamat kenal buat semuanya yang lain, rekan-rekan yang baru saya kenal di Purba barusan, dan Pak Surbakti. Mudah-mudahan yang lain-lain juga nanti ke depan lebih dalam lagi. Saya Pendeta Monang Gultom, berasal dari Medan tapi tinggal di Jakarta melayani karena anugerah Tuhan di Bethel Indonesia. Salam kenal buat semua saudara-saudara baik yang dalam negeri, dalam kota, dan juga yang ada di luar negeri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Itu saja dulu. Tuhan Yesus memberkati. Wow, makasih Pak Pendeta Monang Gultom. Ya. Salam kenal. Tuhan berkati, Ya, semangat kasih. terus dalam Amin. Tuhan. Amin. Amin. Berharap Amin. terus boleh bersama ya Pak. Salam buat Ya. keluarga. Ya, Amin. Tuhan amin. kiranya menolong ke depan. Ya. Amin. Ya. Amin. Shalom. Baik, kita mungkin ada satu lagi yang mau bersaksi, waktunya 5 menit. Kami berikan waktu. Mungkin ada yang mau bersaksi sehubungan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pagi ini.